Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai latihan soal yang ada kaitannya dengan materi perbandingan. Setelah kalian menyimak video ini, tentunya kalian akan semakin mahir lagi dalam mengerjakan soal-soal yang ada kaitannya dengan perbandingan. Jika kalian ingin mendownload materi yang saya sampaikan kali ini, kalian bisa download melalui link yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, kita langsung latihan soal bersama-sama. Untuk soal yang pertama, tentukan jenis perbandingan dari masing-masing tabel berikut. Kemudian buat grafiknya masing-masing. Di layar kalian sudah ada dua buah tabel. Kita beri nama yang pertama itu tabel A dan yang kedua tabel B. Nah, untuk tabel A kita tentukan apakah dia jenis perbandingan senilai atau jenis perbandingan berbalik nilai. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat X dan Y itu adalah dua buah bilangan. X itu kita anggap bilangan pertama, Y itu bilangan kedua. Nah, kita lihat bilangan pertama dan bilangan kedua. Kalau bilangan pertama dari kiri ke kanan dia naik. Bilangan kedua juga naik ya nilainya. Kemudian dari 6 ke 2 nilainya turun. Bilangan kedua dari 9 ke 3 juga turun. Artinya kalau di atasnya naik atau bilangan pertamanya naik, bilangan kedua ikutan naik. Kalau bilangan pertamanya turun, bilangan kedua ikutan turun. Ada indikasi bahwa kedua bilangan ini dia memiliki perbandingan senilai. Nah, untuk memastikannya, kita bisa gunakan cara melihat rasionya. Apakah rasionya nantinya sama? Kalau rasionya sama, berarti itu adalah perbandingan senilai. Mari kita lihat sama-sama. 4/6, rasionya berapa? Untuk melihat rasio atau perbandingan yang paling sederhana, kita bagi kedua angka ini atau kedua bilangan ini dengan angka yang sama. Ternyata 4 dan 6 bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Ya. Kita dapat rasio perbandingannya 2/3. Kemudian kita lihat lagi 6/9. Cara yang sama kita lakukan, ternyata 6 dan 9 bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Baik, kita lihat ternyata rasionya sama. Dan yang terakhir, ya 2/3 itu sudah paling sederhana ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa rasio bilangan pertama dan bilangan kedua dari masing-masing kolom ini itu sama ya, 2/3 atau 2/3. Artinya bisa kita simpulkan karena rasionya sama, maka ini adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Ya, senilai. Untuk jenis perbandingannya adalah perbandingan senilai. Nah, setelah kita tentukan, soalnya minta kita buatkan grafik. Nah, kalian juga sudah belajar grafik di bangku sekolah dasar. Nah, cara menentukan grafiknya bagaimana? Nah, kita buat dulu dua koordinat ya. Nah, ini garis sumbunya. Oke, ini garis sumbunya, ini garis X, sumbu X, ini sumbu Y, selalu seperti itu. Yang datar atau horizontal ini adalah sumbu X, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, kita buat skalanya
Nah, untuk menggambarkan grafiknya, kamu lihat angka-angka yang ada di bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama 4, bilangan kedua 6. Berarti 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. X-nya 4 di sini. 4, Y-nya 6. Maka koordinatnya ada di sini. Koordinat titiknya. Artinya 4,6. Maka koordinat titiknya di sini. Nah, kita tulis saja 4,6. Kemudian 6,9. 6,9. Kita pakai warna yang berbeda. 6,9. 9-nya ke atas ya. 9-nya ke atas. Dia paling atas sekali. Kalau kalian gambarkan di kertas blok, makin rapi lagi. Atau buku matematika peta kecil, itu semakin rapi. 2, 3. X-nya 2, Y-nya 3. Di sini Y-nya 3. Nah, ini koordinatnya 2,3 seperti itu. Nah, oke, kita garis. Kalau kalian garis, ini nanti jadinya garis lurus. Iya. Nah, nanti kalian bisa simpulkan kalau perbandingan senilai, grafiknya pasti berupa garis lurus seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat contoh soal sih ya. Soal yang B. Masih sama. Kita disuruh untuk menentukan jenis perbandingannya. Nah, kita lihat bilangan pertama dan bilangan keduanya. X sebagai bilangan pertama, Y sebagai bilangan kedua. Nah, bilangan pertama dari 2 menuju ke 3, dia naik. Sedangkan 12 ke 8 dia turun. Kita lihat lagi, 3 ke 4 dia naik. 8 ke 6 turun. Ada indikasi bahwa jenis perbandingannya perbandingan berbalik nilai. Tentunya kita harus uji kembali. Bagaimana caranya? Untuk menguji perbandingan berbalik nilai, kamu bisa gunakan cara bilangan pertama dikalikan bilangan kedua. Kemudian, yang di kolom sebelahnya juga lakukan yang sama. Jika nilai perkalian antara kedua bilangan ini menghasilkan angka yang sama atau nilai yang sama, maka bisa kamu simpulkan bahwa itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Baiklah, langsung kita praktekkan. 12 kali 2 itu sama dengan 24. 3 kali 8 sama dengan 24 juga. 6 kali 4 atau 4 kali 6 itu sama dengan 24 juga. Nah, hasil perkalian dua bilangannya ini nilainya sama. Maka bisa kamu simpulkan bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana grafiknya? Sama ya, kita gambarkan grafiknya. Ini agak besar sedikit karena skala tertingginya sampai 12. Ya. Ini untuk sumbu Y, ingat ya. Yang tegak itu atau vertikal itu sumbu Y. Sementara yang datar ini adalah sumbu X. Jangan sampai terbalik. Ya, kita lihat koordinatnya.
Untuk pasangan di kolom pertama itu X-nya 2, Y-nya 12. X-nya 2, Y-nya 12. X-nya di sini, Y-nya di sini. Kita buat koordinatnya. Ingat ya, koordinat itu pasangan X, Y-nya. Atau pasangan absis dan ordinat. Nanti kamu akan belajar, kalau tidak salah di kelas 8 ada belajar tentang grafik juga. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan awal kamu mengenai grafik ya. Kemudian pasangan koordinatnya 3,8. 3, X-nya, Y-nya 8. Oke, Y-nya 8. Nah, di sini kamu boleh tulis juga koordinatnya. Ini 2,12. Ini koordinatnya 3,8 ya. Selalu pasangan X, Y. Jangan dibalik Y, X, jangan, itu salah ya. Kemudian 4,6. 4,6. 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. Artinya di sini 4,6. Nah, 12 itu pasangannya 2. Kok bisa 2? 12 kali 2 sama dengan 24. Nah, sama kalau 6 berarti 4 ya. 6 kali 4, 24. Nah, begitu. Ini sebagai bantuan aja sih. Nah, grafiknya itu tidak dalam bentuk garis yang lurus. Nah, dia akan membentuk kurva. Kurva itu garis tapi bengkok gitu ya. Nah, dia dalam bentuk kurva. Jadi kalau kita hubungkan titik-titik ini, bentuknya seperti ini. Nah, dia akan semakin landai kali ya. Oke, nah begini ya. Ini kalau kamu terusin ke atas naik ya. Oke, ini juga nih bisa diterusin. Nah, beginilah bentuk grafik dari kedua buah tabel ya. Kita lihat perbandingan senilai itu lurus. Kemudian kalau perbandingan berbaliknya dia berbentuk kurva seperti ini. Oke, itu adalah perbedaan antara dua buah kurva dari atau grafik dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan pola dari grafiknya selalu seperti ini untuk kedua perbandingan ini ya. Baik, langsung ke soal yang kedua. Lingkaran A dan B memiliki panjang jari-jari berturut-turut adalah 7 dan 14 cm. Perbandingan luas lingkaran A dan B adalah, nah, ditanya perbandingan luas ya. Nah, rumus luas dari lingkaran, tentunya kamu masih ingat ya, pembahasan. Nah, rumus luas dari lingkaran diketahui. Rumus luas itu adalah pi kali r kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, di dalam soal ada perbandingan jari-jari lingkaran. Jari-jari kan biasanya disimbol dengan R ya. Jari-jari A banding jari-jari A itu sama dengan 7 cm. Jari-jari B itu sama dengan 14 cm. Kemudian pertanyaannya, luas A banding luas B. Ingat ya, perbandingan antara jari-jari A dan jari-jari B itu akan berbeda dengan perbandingan luas A dan luas B.
Kenapa? Karena dimensi dari luas dan dimensi dari jari-jari itu berbeda. Ya, itu yang harus kamu pahami dulu ya. Nah, kita jawab sama-sama. Sebelum kita menentukan perbandingan luas A dan luas B, tentunya kita harus cari masing-masing luas A dan luas B itu sendiri. Nah, luas A artinya pi kali jari-jari A. Nah, pi-nya kan kita gunakan pembulatan nilai pi yaitu 22/7 kali jari-jari A-nya 7. Jadi kamu dapatkan luasnya itu adalah ini boleh coret ya, sama-sama bisa dibagi 7. Jadi ini 22 cm kuadrat atau persegi. Kemudian kita cari luas B. Luas B tentunya menggunakan rumus yang sama. Pembulatan nilai pi juga sama ya. Nah, ini sama-sama bisa dibagi. Karena R kuadrat. Oke, ada kekeliruan. Di sini kita kalikan 7 ya. Oke, berarti ini bukan 22 tapi 22 kali 7. Ini 1 22 kali 7 154 cm kuadrat. Kamu harus lebih teliti lagi di sini ya. Ini 1, ini 2. Berarti kita bisa dapatkan luasannya itu adalah 2 kali 14 28, berarti 22 kali 28. 22 kali 28 itu sama dengan 28 56. Oke, 28 kali 22 16. 2 kali 8 16, 2 kali 2 4 tambah 1 5 ya. 2 kali 8 16 tambah 1, 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi kita dapatkan itu 616 cm kuadrat. Nah, baru kita cari perbandingannya. Luas A banding luas B itu sama dengan 154 banding 616. Tentunya ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 154 dan 616 tentunya masih bisa kita bagi atau sama-sama bisa dibagi 7. Kalau dibagi 7 ini dapatnya 22 ya. Nah, kalau ini dibagi 7 sama-sama dibagi 7. Kalau dibagi 7 hasilnya 7 8 5 6 8 sisa 5 ya. Jadi 88. Oh, masih bisa lagi. Sama-sama dibagi 22. Ini dapat 1 dibagi 22, ini dapat 4 ya. Oke, 1 banding 4. Perbandingan banyak kelereng Amir dan Bambang adalah 7 banding 4. Selisih kelereng keduanya adalah 12 buah. Pertanyaannya, jumlah kelereng mereka adalah? Kita bahas sama-sama. Pembahasan. Nah, di sini banyak kelereng Amir dan Bambang diketahui 7 banding 4. Amir banding Bambang. Kita lihat angka perbandingan dulunya ya. Amirnya 7, Bambangnya 4. Nah, di sini ada diketahui selisih. Oke, di sini selisih.
selisih. Nah, kalau selisih perbandingan antara 7 banding 4 ini selisihnya di 3 ya. Kemudian di sini ada kata jumlah. Nah, kalau jumlah dari kelereng mereka berarti 7 tambah 4 jadi 11. Nah, ini adalah nilai-nilai perbandingan. Nilai atau angka perbandingan. Nah, ya. Kemudian di sini ada selisih 12 buah. Ini adalah angka atau nilai sebenarnya, ya. Itu adalah nilai atau angka sebenarnya. Oke. Berarti kita tempatkan nilai atau angka sebenarnya itu di bawah selisih karena ini diketahui selisihnya, ya. Selisihnya 12. Oke. Nah, untuk pertanyaannya itu adalah jumlah. Nah, di sini ditanyanya berapa gitu ya. Oke, ditanyanya berapa di sini. Ya. Caranya bagaimana? Karena ini adalah perbandingan, maka antara nilai angka perbandingan dan nilai sebenarnya itu merupakan sebuah rasio senilai gitu ya, perbandingan senilai. Artinya dari nilai perbandingan atau angka perbandingan ke angka sebenarnya itu sebenarnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Artinya ini ke sini dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, berapa pengalinya? Dari 3 ke 12, artinya 3 kali berapa sama dengan 12? Oh, ternyata 3 kali 4. Jadi, untuk menentukan jumlah, berarti kamu dapat tentukan dengan cara 11 kali 4, itu 44. Sebenarnya langkah yang sama bisa kamu gunakan untuk mencari banyaknya kelereng Bambang. 4 kali 4 sama dengan 16. Untuk Amir, 7 kali 4 sama dengan 28. Kamu juga bisa uji apakah betul jumlah kelereng keduanya itu sama dengan 44 ini. Coba 28 tambah 16, ya betul ya, 44. Si A dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 18 jam. Jika pekerjaan yang sama dikerjakan oleh si B, pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 9 jam. Jika A dan B melakukan pekerjaan tersebut secara bersama-sama, maka pengecatan akan selesai dalam waktu berapa jam? Nah, di sini jika A dan B melakukan pekerjaan tersebut bersama-sama. Nah, si A sendiri bisa mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu 18 jam. Ya. Itu untuk si A. Sedangkan si B melakukan pekerjaannya dalam waktu 9 jam. Nah, artinya jika keduanya melakukan pekerjaan bersama-sama, tentunya waktunya akan semakin sedikit. Sebenarnya tipe soal ini adalah tipe soal perbandingan berbalik nilai. Nah, langkah pengerjaannya agak berbeda sedikit gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Si A itu dapat menyelesaikan satu pekerjaan. Satu pekerjaan ini kita simpulkan dengan satu ya. Sebuah pekerjaan. Satu pekerjaan ini dapat dilakukan selama 18 jam. Nah, untuk si B, satu pekerjaan yang sama dapat dikerjakan dalam waktu 9 jam gitu ya. Nah,
untuk mencari lama waktu yang dibutuhkan ketika si A dan si B itu bekerja bersama-sama, caranya seperti ini. Jadi si A dan si B bekerja bersama-sama. Maka kita jumlahkan saja antara rasio pekerjaan si A dengan rasio pekerjaan si B. Artinya 1/18 ditambah 1/9. Nah, artinya kita samakan penyebutnya kan. Nah, artinya KPK dari 18 dan 9 yaitu 18 ya. Nah, 9 mau ke 18 berarti dikalikan 2. 9 kali 2 18. 1 kali 2 juga dapatnya 2. Artinya kita dapatkan 1 kali 2 1 tambah 2 3, penyebutnya sama 18. Kalau kita mau sederhanakan, artinya 3 dengan 18 dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 3. Dibagi 3 1, dibagi 3 6. Artinya kalau jika si A dan si B itu bekerja sama-sama, maka satu pekerjaan ini dapat dikerjakan selama 6 jam. Kita lihat soal yang berikutnya, soal yang ke-6. Sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap korban banjir, organisasi A menyalurkan bantuan sosial sebanyak 1 kontainer paket sembako. Jika paket sembako tersebut dibagikan kepada 200 kepala keluarga, maka masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan 3 buah paket sembako. Jika paket sembako tersebut dibagikan kepada 600 kepala keluarga, maka masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan paket sembako sebanyak pembahasan. Nah, di sini dibilang banyaknya paket sembako itu 1 kontainer ya. Nah, jika atau pengandaian nih ya, jika paket sembako itu dibagikan ke 200 kepala keluarga, maka masing-masing kepala keluarga itu mendapatkan 3 buah paket ya. Nah, paket sembako dalam jumlah yang sama, ini 1 kontainer tadi. Jika kita mau bagikan ke 600 kepala keluarga, maka masing-masing kepala keluarga mendapatkan berapa? Iya. Nah, masing-masing dapatnya berapa gitu. Nah, menurut logika kita, kalau semakin banyak kepala keluarga atau orang yang mendapatkan paket, artinya semakin sedikit jumlah mereka ya. Maksudnya jumlah dari paket itu ya. Nah, artinya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, caranya nanti kita buat perbandingannya. Terus dalam pembuatan perbandingannya nanti kita tukarkan posisi salah satu dari ruas ini ya. Jadi kita balikkan, yang awalnya di atas jadi di bawah. Kita jawab sama-sama. Kita buat perbandingannya, ini tetap posisinya 200/600 dan posisi yang ini kita balikkan, X/3 gitu. Nah, dalam mengerjakannya kamu boleh sederhanakan ini dulu ya, sama-sama dibagi 200, 1
dibagi 200 berarti ini 3 ya. Kita kalikan silang. 3 kali X 3X, 1 kali 3 sama dengan 3. Artinya kita sederhanakan, masing-masing ruas bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1, artinya 1X. 3 bagi 3 1. Oke, seorang kontraktor mampu menyelesaikan proyek saluran drainase jalan atau gorong-gorong selama 4 hari hanya dengan menggunakan 8 orang pekerja. Karena terkendala cuaca buruk dan hujan lebat yang diprediksi akan terjadi beberapa hari ke depan, pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 2 hari. Banyak pekerja yang dibutuhkan adalah sebanyak. Nah, artinya ini semakin sedikit hari pengerjaannya, harusnya menggunakan pekerja yang lebih banyak ya. Karena semakin banyak pekerja, maka waktu selesainya akan semakin singkat. Artinya bisa kita simpulkan kalau soal yang seperti ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Nah, kita lakukan pembahasan. Nah, diketahui 4 hari dapat dikerjakan oleh 8 pekerja. Nah, kalau 2 hari yang diperlukan berapa pekerja? Nah, seperti ini. Kita jawab sama-sama. Ya, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, nanti nilainya kita balikan ya. Oke. Jadi 4 banding 2 sama dengan, karena dibalik, X banding 8. Nah, ini bisa disederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 2, 2. Ini 1. Ya, 2/1 sama dengan X per 8. Gitu ya. Kita kalikan silang. 1 kali X, X. 2 kali 8, 16. Iya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Semoga kalian bisa paham apa yang telah kita bahas bersama-sama. Sampai jumpa.